Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi media pembelajaran dan media visual. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Asri Wiji Astuti, kedua Farid Biharyana, dan ketiga Adulsiana Dewi, keempat Yoga Renanda Pratama, dan yang terakhir adalah Elvina Pramesti Kusuma. Klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan tujuan pemakaian dan karakteristik jenis media. Terdapat 5 model klasifikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Wilber-Scrum. Menurutnya, media pembelajaran digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan sederhana. Sedangkan pengelompokan yang didasarkan pada kemampuan daya liputan ada 3, yaitu liputan luas dan serentak seperti TV dan radio. Yang kedua, liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, dan slide. Dan yang ketiga, yaitu media untuk belajar individual seperti buku dan modul. Kemudian, menurut Jechny, menurutnya media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 7 kelompok yang dikaitkan dengan kemampuannya menurut fungsi hierarki belajar yang dikembangkan. 7 kelompok tersebut yaitu 1. Benda untuk didemonstrasikan, 2. Komunikasi lisan, 3. Media cetak, 4. Gambar diam, 5. Gambar bergerak, 6. Film bersuara, dan 7. Mesin belajar. Yang ketiga menurut Allen. Menurutnya terdapat 9 kelompok media. Yang pertama visual diam, yang kedua film, yang ketiga televisi, yang keempat objek 3 dimensi, yang kelima rekaman, yang keenam pelajaran terprogram, yang ketujuh demonstrasi, yang kedelapan buku teks cetak, dan yang ke-9 sajian lisan. Kemudian menurut Gerlach and Ely, media pembelajaran dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisik atas 8 kelompok. Yang pertama, benda sebenarnya. Yang kedua, presentasi verbal. Yang ketiga, presentasi grafis. Yang keempat, gambar diam. Yang kelima, gambar bergerak. Yang keenam, rekaman suara. Yang ketujuh, pengajaran terprogram. Dan yang kedelapan, simulasi. Kemudian ahli yang terakhir, yang kelima, yaitu Ibrahim dalam Daryanti tahun 2016. Menurutnya, media pembelajaran dikelompokkan berdasarkan ukuran suatu alat atau perlengkapan atas 5 kelompok. Yang pertama yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, yang kedua media tanpa proyeksi 3 dimensi, yang ketiga media audio, yang keempat media proyeksi, yang kelima media televisi, video, dan komputer. Pada dasarnya, terdapat 3 klasifikasi media pembelajaran secara umum, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Berdasarkan klasifikasi tersebut, terdapat 5 karakteristik media pembelajaran, yaitu media berbasis cetakan, media berbasis visual, media berbasis audiovisual, media berbasis komputer, dan media berbasis manusia. Mengenai penjelasan dari kelima karakteristik tersebut akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan karakteristik media pembelajaran berbasis cetakan. Karakteristik media pembelajaran berbasis cetakan dibagi menjadi 6. Yang pertama, teks dibaca secara linear. Yang kedua,
teks menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, teks ditampilkan statis. Yang keempat, pengembangan sangat tergantung pada prinsip-prinsip kebahasaan dan persepsi visual. Yang kelima, teks juga berorientasi pada siswa. Yang keenam, informasi dapat diatur dan ditata ulang oleh pemakai. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran berbasis visual. Karakteristik media pembelajaran berbasis visual dibagi menjadi 6. Yang pertama, visual diamati berdasarkan ruang. Yang kedua, visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif. Yang ketiga, visual juga ditampilkan statis. Yang keempat, persepsi visual digunakan sebagai acuan dalam prinsip-prinsip kebahasaan media berbasis teks. Yang kelima, media visual juga berorientasi pada siswa. Yang keenam, informasi dapat tata ulang dan diatur oleh pemakai. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran berbasis audio visual dibagi menjadi 7. Yang pertama, bersifat linier. Yang kedua, menyajikan visualisasi yang dinamis. Yang ketiga, digunakan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Yang keempat, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Yang kelima, dikembangkan menurut prinsip psikologi, behaviorisme, dan kognitif. Yang keenam, umumnya berorientasi kepada guru dengan tingkat keterlibatan siswa yang interaktifnya rendah. Yang ketujuh, pemakaian perangkat keras selama proses belajar. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran berbasis komputer dibagi menjadi 5. Yang pertama, dapat digunakan secara acak, non-sekuensial, atau secara linear. Yang kedua, dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang atau pengembang sebagaimana direncanakannya. Yang ketiga, biasanya gagasan-gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata simbol dan grafik. Yang keempat, pembelajaran berorientasi pada siswa dan melibatkan interaksi siswa yang tinggi. Yang kelima, simulasi pada komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara dinamis, interaktif, dan perorangan. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran berbasis manusia dibagi menjadi 5. Pertama, merumuskan masalah yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang terkait untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ajarkan mengapa pengetahuan itu penting dan bagaimana pengetahuan itu dapat diterapkan untuk pemecah masalah. Yang keempat, kembangkan masalah dalam konteks yang beragam dengan tahapan tingkat kesulitan. Yang kelima, nilai pengetahuan siswa dengan memberikan masalah baru untuk dipecahkan. Baik, untuk pengertian media visual itu merupakan semua alat yang digunakan sebagai peraga yang biasanya digunakan dalam proses belajar mengajar yang dapat dinikmati melalui panca indera, yaitu mata. Untuk pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran itu terdapat 6. Yang pertama, media yang dipilih sebaiknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, sesuai antara materi dengan media yang digunakan, sebab dengan adanya kesesuaian tersebut akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa tersebut. Yang ketiga, kondisi siswa yang dimana kita sebagai guru harus melihat dari segi umur, intelligence, budaya, dan lingkungan anak tersebut sebagai pertimbangan dalam memilih media pengajarannya. Untuk yang keempat adalah ketersediaan media, karena seringkali suatu media dianggap tepat untuk digunakan di kelas, akan tetapi di sekolah tersebut itu tidak tersedia media atau peralatan yang diperlukan. Sedangkan untuk mendesain suatu media yang dikehendaki tersebut tidak mungkin dilakukan oleh guru itu sendiri. Yang kelima, media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik secara tepat dan serta membuat tercapainya tujuan secara optimal. Yang keenam, biaya. Maksudnya biaya di sini itu biaya yang akan dikeluarkan dalam penggunaan media harus seimbang dengan hasil yang dicapai. Karena penggunaan media yang sederhana mungkin lebih menguntungkan daripada memanfaatkan media yang canggih bila mana hasil yang dicapai tersebut tidak sebanding dengan dana yang diperlukan. Macam-macam media visual.
Media visual dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, media visual non-proyeksi. Media visual non-proyeksi jenis media yang paling sering digunakan dalam bentuk pembelajaran karena penggunaannya yang sederhana, sehingga tidak perlu repot dalam penggunaannya, tidak memerlukan perlengkapan, dan lebih murah. Media visual non-proyeksi dapat mengartikan ide abstrak menjadi lebih nyata. Beberapa bentuk media visual non-proyeksi yang sering digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran. Pertama, prototipe dan model. Prototipe dan model merupakan objek tiruan dalam bentuk 3 dimensi sebagai pengganti dari benda yang sebenarnya. Penggunaan prototipe dan model dalam belajar mengajar dapat mengatasi ketersediaan objek nyata, baik keterbatasan karena alasan biaya maupun karena sulit dijangkau karena letaknya jauh. Yang kedua, media grafis. Media grafis memberikan pesan dan informasi melalui simbol visual media. Fungsi dari media grafis itu sendiri sangat menarik perhatian para audiens karena memiliki bentuk yang menarik dan dapat memperjelas pembelajaran serta dapat mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang menarik. 3. Media cetak. Media cetak merupakan media pembelajaran yang dibuat dalam bentuk cetak. Media cetak jenis ini tergolong dalam kelompok media cetak yang paling tua karena media yang pertama kali ada dan banyak digunakan dalam proses pembelajaran karena lebih praktis dan terjangkau penggunaannya serta dapat di berbagai tempat. Yang keempat, benda nyata. Benda nyata merupakan benda yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera peraba, didengar sehingga memberikan pengalaman langsung kepada para audiens. Benda nyata tidak harus dihadirkan dalam ruangan kelas, tetapi siswa dapat melihatnya langsung ke lokasi objek yang akan dilihat. Macam media sosial yang kedua yaitu media visual proyeksi. Dalam perkembangan produk teknologi informasi dan komunikasi dan komputer, kemungkinan media visual dalam pembelajaran dapat ditampilkan dengan alat proyektor. Proyektor berfungsi sebagai media untuk menampilkan objek atau mengilustrasikan pada layar proyektor atau di layar monitor dengan ukuran yang lebih besar, sehingga mudah diamati oleh seluruh audiens dalam satu kegiatan belajar mengajar. Media visual proyeksi juga dapat dibuat dari kreasi pemotretan menggunakan kamera dan menggunakan program aplikasi yang telah tersedia. Salah satunya adalah PowerPoint. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari media visual. Untuk kelebihannya, yang pertama, harganya lebih murah. 2. Dapat ditemukan di mana saja. 3. Mudah untuk digunakan. 4. Bentuknya nyata. 5. Dapat dibaca sampai berkali-kali. 6. Analisa lebih tajam dan mendalam. 7. Lebih efektif, menarik, dan efisien. 8. Proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari media visual. Yang pertama, ukuran gambar sering kurang tepat dalam proses pengajaran. 2. Memerlukan ketersediaan sumber daya dan keterampilan. 3. Kurang praktis dan lambat. 4. Hanya berbentuk gambar, tidak ada audio visual. 5. Media visual terbatas. 6.
media visual dipandang sebagai alat bantu saja. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.